Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fathul Alim ya Fathul Alim. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mohon izin kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yakni Bapak Enda Suhenda, saya sendiri, dan juga Bapak Saifuddin Hidayat, Assalamualaikum. dan juga Bapak Agung Nur Fauzi. Assalamualaikum. Kami bertiga sengaja membuat konten YouTube yang berjudul Landasan Filsafat Pendidikan Fajrul Rahman sebagai upaya memenuhi tugas salah satu mata kuliah filsafat pendidikan Islam di kuliah pasca sarjana Universitas Aliyah Kuningan tahun 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sulaiman MAG. Baiklah pemirsa, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum ke pemaparan materi pertemuan kali ini, mari kita simak dulu biografi dari salah satu tokoh penting dunia pendidikan Islam ini. Fajrul Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di tengah-tengah keluarga Malak yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, yang kini merupakan bagian dari Pakistan. Ia wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago. Akar religiusitas keluarganya bisa ditelusuri pada pengajaran di Deoband, sekolah menengah Deoband, yang sangat mempengaruhi di anak benua India. Ayahnya, Maulana Hisabuddin, adalah alumni dari sekolah menengah terkemuka di India, Darul Ulum Deoband. Di Deoband, ayahnya belajar dengan beberapa tokoh terkemuka, di antaranya adalah Maulana Mahmud Hasan dan seorang fakih ternama Maulana Rashid Ahmad. Meskipun Fajrul Rahman tidak belajar di Darul Ulum, ia menguasai kurikulum Darse Nizami yang ditawarkan di lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional dengan pelatihan khusus pada fikih, ilmu kalam, ilmu hadis, tafsir, mantiq, dan filsafat. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara diskusi tentang landasan filsafat pendidikan Islam Fajrul Rahman ini. Kita ketahui bahwasanya pada awal periode modern muncul suatu kesadaran umum di tengah umat Islam. Setelah sekian lama mereka tertidur dan terlena dalam fase pemunduran dan stagnasi sepanjang periode pertengahan untuk kembali bangkit. Kembali umat Islam ini salah satunya sebagai reaksi terhadap fenomena penetratif dan juga hegemonitas kemajuan Barat atas umat Islam yang semakin membukakan mata mereka akan ketinggalan dan kemundurannya di berbagai aspek kehidupan, terutama ilmu teknologi, kebudayaan, dan sistem pendidikan. Menurut Pak Saif sendiri, adakah faktor lain yang mendorong kesadaran umat Islam untuk bangkit kembali karena sepanjang periode pertengahan ini terjadi kemunduran dan stagnasi umat ini, Pak? Silakan Pak Saif. Ya, memang ada tentang desakan dari permasalahan kenapa sepanjang periode tersebut yang menghambat. Yang pertama, desakan modernitas atau situasi modernisasi yang berasal dari kemajuan kemodernan Barat terutama. Ditambah dengan desakan berupa problem-problem internal umat Islam tersendiri. Sebagai bias atau dampak dari tantangan kemodernan tersebut, semakin mengemuka dan menguat serta merambah memasuki wilayah kehidupan umat Islam sehingga menimbulkan adanya upaya-upaya dan langkah-langkah pembaruan serta penerjemahan kembali Islam dalam konteks yang lebih kontemporer
sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Pak Rahman, meskipun telah dilakukan usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam, namun dunia pendidikan Islam ini masih tetap saja dihadapkan kepada berbagai problem. Menurut Pak Agung sendiri, sebenarnya apa sih yang menjadi problem dalam pendidikan Islam ini, Pak? Jadi gini Pak, tujuan pendidikan Islam yang ada sekarang pada saat ini tidaklah benar-benar diarahkan pada hal yang positif. Tujuan pendidikan Islam hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat sementara dan cenderung bersifat definitif, yaitu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pencemaran dan pengerusakan yang ditimbulkan oleh dampak-dampak gagasan barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam akan meledakkan standar-standar moralitas tradisional Islam. Dalam kepanikan spiritual tersebut, strategi pendidikan Islam yang dikembangkan secara umum di seluruh dunia masih cenderung bersifat dikotomis, sehingga tidak bisa melahirkan umat Islam yang mempunyai komitmen spiritual dan intelektual yang diperlukan keterbukaan terhadap ilmu sains modern termasuk filsafat. Dari latar belakang masalah yang diuraikan tadi, dapat kita ketahui bahwasanya pada masa modern ini dunia pendidikan Islam khususnya masih hadapan kepada beberapa problem pendidikan. Oleh karena itu, yang menjadi masalah pokok dalam diskusi kali ini, Pak Asep, bagaimana gagasan Pak Rahman tentang solusi problem pendidikan Islam modern itu? Kemunculan Fadlur Rahman dalam hal ini memberikan satu harapan bagi masa depan umat Islam. Karena selain menawarkan satu perubahan yang berarti, juga ada Islamic New Modernism. Modern Islam yang baru. Ia juga memberikan interpretasi baru terhadap slogan-slogan bahasa sekarang itu membumikan Al-Quran, kembali kepada Al-Quranul Karim. Sehingga mencirikan terhadap aslinya paham-paham yang bisa berlaku sepanjang zaman dengan jangka panjang. Karena penyebaran dari penerapannya pun bisa dilakukan oleh tangan-tangan terdidik. Dan itu bisa diwujudkan melalui pendidikan. Pak, saya menambahkan ya. Menurut Rahman diperlukan pendidikan Islam modern saat itu. Ada juga tujuan mengislamkan pendidikan modern saat itu, yaitu yang pertama membentuk watak dan karakter siswa maupun siswi dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakatnya. Dan yang kedua memungkinkan para ahli yang berpendidikan modern menanami bidang kajiannya masing-masing dengan nilai-nilai pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi lagi. Semakin menarik diskusi kita kali ini, Pak Agung, Pak Asep. Kadang kita suka lupa lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas umat, Pak. Padahal sementara itu Al-Quran memberikan apresiasi yang telah tinggi kepada ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhannya yang berbunyi, "Ya Tuhanku, tingkatkanlah pengetahuanku." Quran surat 20. Hal inilah menunjukkan bahwa Al-Quran sendiri dengan tegas berpandangan bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seorang akan semakin bertambah pula iman dan komitmennya terhadap Islam. Namun menurut Pak Agung, bagaimana tujuan pendidikan menurut Al-Quran itu sendiri, Pak? Jadi gini Pak, tujuan pendidikan Islam dalam pandangan Al-Quran adalah untuk mengembangkan kemampuan inti manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu pengetahuan yang diperolehnya akan menyatu dengan kepribadiannya dan kreativitasannya. Jadi dalam Al-Quran juga Pak dicatatkan bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah menciptakan manusia yang taat kepada Tuhannya dan akan selalu berusaha patuh kepada Tuhannya.
sebagaimana dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Di pihak lain, Pak, Ya. sistem modern tersebut yang tidak khusus mengesampingkan Tuhan, berusaha untuk tidak melibatkannya dalam penjelasan mengenai asal-usul alam raya ataupun fenomena dengan nama manusia selalu berhubungan setiap harinya dengan Tuhan. Kalau boleh izin menambahkan Ya, gimana? tentang pendidikan Islam mengalami situasi yang berjalan di tempat, katakanlah stagnan Ya. jika dibandingkan dengan dunia barat atau dunia mereka. Ya. Ini kenapa? Karena memang pada masa itu umat Islam memiliki beban dari barat, di mana beban tersebut memiliki atau termasuk dalam hal beban psikologis. Dulu yang namanya orang barat belajar terhadap Islam, tapi sekarang Islam yang betul-betul belajar terhadap mereka yang notabene adalah bekas, katakan bukan bikal, katakan seperti jajahan lah, katakan kehilangan kekuatan umat Islam itu. Dari hal tersebut Ya. dibutuhkan satu solusi terobosan di mana bahwa dalam rangka menghilangkan beban psikologis umat Islam tersebut, Pak Abdul Rahman memberikan solusi atau anjuran kepada setiap umat Islam secara menyeluruh, secara historis mempelajarinya dan sistematis tentang penggunaan mempelajari disiplin ilmu, baik itu ilmu hukum, teologi, kemudian juga etika. Ini yang paling penting adalah etika, akhlakul karimah, ilmu sosial, bahkan filsafat sekaligus dalam hal bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur umat Islam. Bahasa sekarang itu kembali ke khitoh. Jadi dari hal tersebut muncul semangat umat Islam tersendiri bagaimana menghilangkan beban secara psikologis, mengembalikan kejayaan di masa lalu. Pak Agung. Baik. Tadi kata Pak Asep salah satu kendala tidak berkembang Boleh ya, dunia pendidikan silakan ya. Islam ini Silakan, Pak. yaitu beban psikologis atau belum move on-nya dunia pendidikan Oh enggak ya, Islam move on terhadap masalah psikologi barat ya Pak. Oke. Sehingga dunia Islam ini tidak terbuka dengan kemajuan sains yang berasal dari barat. Sebenarnya apa sih? Ada yang salah dengan ilmu pengetahuan ini, Pak? Enggak ada yang salah, ya kan? Betul. Tidak ada yang salah, Pak. Sebab menurut Rahman, pengetahuan itu tidak ada yang salah, tetapi yang salah itu penggunanya. Mengenai oknum atau bagaimana? Betul. Ya, penggunanya maksudnya kita sebagai pengguna ilmu pengetahuan. Iya. Justru sikap negatif umat Islam terhadap ilmu pengetahuan harus dirubah. Maksudnya di sini tidak hanya berorientasi pada akhirat saja, Iya. melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan kan itu seimbang ya Pak ya. Berpasang-pasangan. Rahman juga mengemukakan bahwa di dalam Al-Quran kata al-ilm atau ilmu pengetahuan digunakan untuk semua jenis ilmu pengetahuan. Contohnya ketika Allah mengajarkan bagaimana Daud membuat baju perang dari besi. Begitu pula hal-hal yang memberikan wawasan baru pada akal termasuk al-ilm. Jadi khusus klasik yang masih sering di perdebatan dan dipersoalkan adalah adanya dikotomi dan sistem pendidikan dunia Islam. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi ya Pak Asep. Karena dikotomi itu yaitu sistem pendidikan Barat yang dinasionalisasikan dengan menambah beberapa mata pelajaran agama Islam di sistem pendidikan agama Islam yang berasal dari zaman klasik tradisional yang tidak dapat diperbarui secara mendasar, mempunyai arah yang berbeda atau dalam beberapa sisi penting justru bertolak belakang dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Namun menurut Pak Asep, apakah pendidikan Barat yang dinasionalisasikan ini
sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, Pak? Tidak diterimanya dikotomi tentang sistem pendidikan Barat. Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan Barat memang merusak Islam. Ya. Tapi sebagian ada yang mengklaim justru pendidikan di masa lampau pihak Barat belajar terhadap umat Islam. Meskipun pada saat ini umat Islam yang memang belajar ke Barat. Ya. Dengan demikian ada semacam epistemologi dari orang-orang Barat tersebut dalam hal mempelajari Islam secara utuh. Untuk itu Rahman memberikan satu statement, katakanlah menurut saya, bahwa umat Islam sejak sekarang harus memang mempersiapkan formula yang sedemikian apik, entah sistem atau apa, dalam hal memperdalam ilmu pengetahuan, terutama masalah memperkuat akidah, karena akidah lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Tentunya hal demikian memang menurut Rahman akan mengembalikan tentang kredibel umat Islam pada zaman pada puncaknya dahulu. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Agung ya. Selain dari sistem pendidikan, kita juga dapat memotret lulusan pendidikan zaman sekarang. Kita juga bisa mengetahui perbandingan antara siswa lulusan sekolah umum dan juga lulusan pesantren, baik di bidang akhlak, kualitas intelektual, anak didik itu sendiri. Mungkin juga kita sering melihat munculnya pribadi-pribadi yang pecah, yang pada gilirannya akan menimbulkan moralitas ganda di kalangan kaum muslimin. Nah, bagaimana menurut Pak Agung menyikapi masalah ini, Pak? Ya, secara langsung maupun tidak langsung, Ya. anak didik yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam berkaitan erat dengan belum berhasilnya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum Ya. dituangkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Misalnya seorang anak yang saleh di saat yang bersamaan bisa saja jadi pengedar narkoba, judi, dan hal negatif lainnya. Lebih ironisnya lagi, Pak, dikotomi sistem pendidikan tersebut mengakibatkan tidak lahirnya anak didik yang memiliki komitmen spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap Islam dari lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagian dari mereka lebih berperan sebagai pemeran teknis yang digeluti secara intens dan akrab. Beda dengan pendidikan Islam yang dari pesantren, ya Pak ya, atau lembaga pendidikan khusus pembelajaran Islam khususnya itu, sehingga pendidikan karakter tidak mudah tercemar dari dunia luar. Akibatnya kecerdasan intelektual dan spiritualnya itu dapat berjalan sesuai dengan tracknya masing-masing. Mungkin Bapak Asep akan menambahkan sedikit. Ya, satu lagi dari saya menurut Rahman, beliau setelah mempelajari bahkan berkeliling di negara-negara Islam, melihat lembaga perpustakaan dalam hal ini kondisinya katakanlah sarana yang mendukung Islam, terhadap pengembangan pendidikan Islam, berada dalam kondisi yang memang memprihatinkan, baik dari segi struktur bangunan, ketersediaan referensi yang kurang, entah apa faktornya, yang jelas keterbatasan yang dimiliki setiap perpustakaan yang ada itu menjadi salah satu pekerjaan yang harus dilengkapi, terutama dalam hal bahasa. Bahasa sebagai pemersatu dunia, dalam hal ini bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan ada bahasa yang baru sekarang, bahasa Mandarin itu masuk. Sehingga minimal dua bahasa ini kalau dikuasai itu akan sedikit banyaknya menambah kualitas tentang pendidikan literasi juga. Kemudian literasi baca juga sama,
UNESCO dalam hal ini membuat ranking. Ternyata khusus Indonesia dari 61 lah katakan contohnya, maksimal 100 itu di bawah. Artinya kualitas tentang daya baca masyarakat Indonesia itu di bawah. Entah karena malas atau apa, yang jelas realita berdasarkan data yang seperti itu muncul. Padahal dalam setiap perlombaan Indonesia memperoleh prestasi yang katakan juara dalam hal prestasi di Olimpiade, MIPA dan sebagainya. Ya. Ironisnya justru di negara kita satu lagi, dari rendahnya membaca ada kondisi seperti katakanlah generasi tungkul bahasa ayam namanya. Kontradiksi. Iya bener. Kita lihat gadget atau apalah. Iya betul. Mereka berani dengan biaya yang gede dikeluarkan, yang penting bisa. Facebookan, WA. Ya pokoknya style yang diunggulkan. Tapi kualitas membacanya dalam hal literasi ilmu pengetahuan di sana kekurangan. Itulah salah satu kelemahan negara kita. Tapi dalam hal cerewet, paling cerewet dari hal Facebook, Twitter, yang viral-viral, netizen itu Indonesia nomor 1. Tapi hal dalam bagaimana membaca, literasi bacaan itu kedua terakhir, 0,001 lah katakan. Dari 1000 itu berarti cuma ada berapa Pak? Ya, satu ya? sakit itu ngerakeun. Itulah, makanya menurut Rahman harus diperbaiki segala macamnya termasuk sarana-sarana yang mendukung. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Syed. Luar biasa sekali diskusi kita kali ini, Pak Agung, Pak Syed. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya di kesibukan masing-masing. Namun tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah diskusi kali ini dengan tema mengupas landasan filsafat pendidikan Fadlur Rahman telah selesai. Beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil di diskusi kita kali ini adalah yang pertama, Fadlur Rahman adalah ilmuwan yang historis yang berkembang dalam pengalaman dan pemikiran seiring dengan zaman dan lingkungannya. Kemunculan gagasan Rahman ini tentang kontribusinya terhadap modernisme pendidikan Islam tentunya dilatar belakangi oleh pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan Islam di era modern di beberapa negara Islam seperti Turki, Mesir, Pakistan, dan termasuk di Indonesia, di mana menurut Rahman masih dihadapkan kepada beberapa problem pendidikan yang antara lain yaitu tujuan pendidikan Islam tidak diarahkan kepada tujuan yang positif, tapi lebih berbasis pada tujuan akhirat. Ya. Kemudian yang selanjutnya masih adanya Pak Agung tadi dikotomi sistem pendidikan Islam. Selanjutnya masih rendahnya kualitas anak didik yang munculnya pribadi-pribadi yang pecah dan tidak lahirnya anak didik yang memiliki komitmen spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, sulitnya menemukan pendidikan yang berkualitas dan profesionalitas serta memiliki pikiran yang kreatif dan terpadu. Kemudian yang selanjutnya, masih minimnya buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan bila dihubungkan dengan zaman sekarang, bahwasanya khususnya di Indonesia yang mayoritas Islam ini masih lemahnya tentang literasi membaca dan juga membaca buku di perpustakaan, koran dan sebagainya. Itulah yang dapat kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Closing statement dari kelompok kami, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan kita, Albert Einstein. Dan juga oleh karenanya ilmu akan menghidupkan jiwa, Ali bin Abi Thalib.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami bertiga mohon maaf apabila dalam penyampaian dan diskusi tadi ada kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.